Pemilik gudang BBM ilegal meledak, serahkan diri ke polisi. PT Kereta Api Indonesia di Vertiga siapkan 700 personil. Pindang tempoyak kaya rempah dengan kuah menyegarkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Kepolisian Resort Muara Enim berhasil mengamankan 2 orang pemilik bangunan yang terbakar di Desa Cinta Kasih, Kecamatan Gelombang, Muara Enim. Kedua orang ini sempat kabur saat peristiwa terjadi dan akhirnya memilih menyerahkan diri. Setelah dilakukan tindak lanjut atas kejadian ledakan gudang penimbunan minyak ilegal di Desa Cinta Kasih oleh pihak kepolisian dengan memburu pemilik gudang, akhirnya Endang dan Firdaus selaku pemilik gudang menyerahkan diri. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan oleh kepolisian dengan pihak keluarga tersangka. Dalam keterangannya, pihak kepolisian Resort Muara Enim menyatakan saat ini pihaknya sudah menahan tersangka beserta barang bukti. Selain itu, polisi juga terus melakukan pengembangan apakah ada kemungkinan minyak yang mereka beli dari Musi Banyuasin dioplos dengan jenis BBM Pertalite. Pasalnya, dari pengakuan tersangka, mereka kerap membeli BBM Pertalite di SPBU Belimbing dalam jumlah banyak. Melakukan pendekatan kepada keluarga yang bersangkutan untuk dapat menyerahkan diri secara persuasif, karena apabila tidak menyerahkan diri secara persuasif kita akan melakukan upaya paksa, dan alhamdulillah upaya kita untuk melakukan pendekatan kepada keluarganya itu berbuah manis. Kemudian besok paginya hari Selasa itu diantar oleh pihak keluarga didampingi penyidik kita ke Polsek Gunung Megang untuk menyerahkan diri. Tersangka mengaku melakukan bisnis ilegal karena faktor ekonomi dan masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu korban meninggal. Pada saat kejadian itu sudah lama Pak jual atau beli minyak dari Sengangit itu Pak? Baru. Dari kapan Pak? Bulan 8. Selama ini kalau kita jual kemana Pak dari hasil itu? Atau kita jual lagi atau cak mana tuh biasanya? Jual lagi. Berapa biasanya Pak dijual lagi tuh? Dijual lagi 1.500.000. Dari? Dari sejuta itu Pak. Kedua tersangka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. memang pada bulan Sebelumnya, peristiwa kebakaran gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM ilegal yang terjadi di Dusun 3 Desa Cinta Kasih membuat warga panik karena mengeluarkan suara ledakan yang besar serta 3 korban tewas terbakar. Warga Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim dihebohkan dengan terjadinya kebakaran hebat yang menghanguskan gudang beserta 2 unit kendaraan roda 4 serta mengakibatkan 3 orang tewas terpanggang di dalam gudang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 8 pagi, tiba-tiba api membesar dan membuat panik warga sekitar. Dengan sigap, warga langsung menghubungi pihak pemadam dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, serta menyelamatkan harta benda di rumah yang tidak berada jauh dari lokasi gudang. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi mendatangi lokasi dan memimpin olah TKP. Dari keterangan sementara, peristiwa berawal saat korban Ari yang sedang memindahkan BBM jenis Pertalite ilegal dari dalam tangki buatan di dalam mobil pick-up yang berasal dari Kabupaten Muba ke dalam tempat penampungan. Saat itu terjadi konsleting listrik pada alat pompa sehingga terjadi percikan api dan terjadi kebakaran yang menghanguskan gudang serta 2 korban lainnya.
yakni Coing dan Rama. Pihak kepolisian masih memburu pemilik rumah yang kabur diduga juga merupakan pemilik gudang. Kita lagi sedang mengejar pemilik gudang ya. Kita mudah-mudahan secepatnya bisa kita tangkap, kemudian kita amankan untuk kita proses ini lebih lanjut. Untuk korban sendiri sekarang di mana, Pak? Korban sudah dibawa ke puskesmas dan keluarganya juga sudah mengidentifikasi para korban. Korbannya meninggal di tempat? Meninggal di tempat kejauhan. Kapolres juga mengatakan pemilik rumah masuk daftar target operasi pihak kepolisian. 1 unit minibus dan 1 unit mobil pick-up serta pompa juga hangus terbakar. Dari Muara Enim, Edwin Satria Anyus melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Diver 3 Palembang melaksanakan apel gelar pasukan angkutan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 di Stasiun Kertapati pada Kamis pagi. Apel gelar pasukan ini menandai hari pertama dilaksanakannya masa posko angkutan Natal dan Tahun Baru KAI dalam rangka melayani masyarakat yang menggunakan moda angkutan kereta api. Posko dan pemberian Sebanyak 700 personil dari TNI, Kepolisian, dan KAI diterjunkan untuk pengamanan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru 2023. Pada angkutan Nataru 2022-2023 tahun ini, Diver 3 mengoperasikan 3 kereta, yaitu Bukit Srelo relasi Kertapati Lubuk Linggau, kemudian Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang, dan Komersial Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau dengan menyediakan 42.737 tempat duduk. Selama periode tersebut sampai dengan 21 Desember, Diver 3 telah menjual 24.080 tiket kereta api jarak jauh atau 56% dari total tiket KA jarak jauh yang disediakan. Kepala Diver 3 KAI Palembang, Junaidi Nasution memastikan keselamatan dan keamanan kereta api menjadi prioritas utama. KAI terus melakukan pengecekan secara berkala terhadap titik rawan bencana dan proaktif dalam penyelesaian potensi bahaya. Semua personel kita siapkan dan begitu juga untuk prasarana dan sarananya juga kami siapkan. Kita punya 3 kereta ya, jadi kereta Raja Basa 1 rangkaian, kemudian kita mempunyai juga kereta Srelo 1 rangkaian, dan nanti kita tambah lagi yang seharusnya berjalan itu setiap hari Jumat dan hari Senin sampai dengan hari Senin kita jalankan setiap hari, yaitu KA Sindang Marga mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 20 sampai tanggal 8. Pada masa angkutan Nataru ini, KAI menetapkan masa angkutan Nataru selama 18 hari dari 22 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kades Sungai Pinang Nibung resmi dilantik, informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan bagaimana situasi terkini. Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, Kepala Desa terpilih Sungai Pindang Nibung, Kecamatan Sungai Pindang, Kabupaten Ogan Ilir resmi dilantik. Kepala desanya dijabat oleh Kamaludin sebagai Kades terpilih pada Pilkades serentak sebelumnya. Kepala Desa terpilih Sungai Pindang Nibung, Kecamatan Sungai Pindang, Kabupaten Ogan Ilir, Kamaludin, akhirnya resmi dilantik dan disumpah jabatannya sebagai Kepala Desa oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, bertempat di Desa Pindang Mas, Kecamatan Sungai Pindang. Masyarakat pun berbondong-bondong mendatangi lokasi pelantikan Kepala Desa guna menyaksikan secara langsung proses pelantikan Kepala Desa baru mereka. Ucapan selamat kepada Kepala Desa juga datang mengalir silih berganti. Masyarakat berharap Kepala Desa Kamaludin mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik sehingga Desa Sungai Pindang Nibung akan jauh lebih maju dari sebelumnya. Jangan sampai ke depan mengecewakan masyarakat karena kepemimpinan yang bobrok. Kepala Desa Sungai Pindang Nibung Kamaludin pun mengatakan program yang akan dilaksanakan di antaranya memajukan Desa Pindang Nibung dengan memberdayakan SDM dan SDA serta potensi yang ada sehingga ke depan Sungai Pindang Nibung siap bersaing dengan desa-desa di luar sana. Dengan demikian, pemerintah desa akan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai visi misi yang ada menuju Ogan Ilir bangkit. Akan saya laksanakan diantaranya memajukan Desa Pindang Nibung dengan memperdayakan SDM dan SDA maupun potensi desa yang ada sehingga ke depan Pindang Nibung bisa menjadi desa yang siap bersaing dengan desa-desa yang lain di luar sana. Dengan demikian akan bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan visi misi yang ada menuju Ogan Ilir bangkit. Masyarakat diminta untuk mendukung penuh pemerintahan desa demi terwujudnya Pindang Nibung sesuai harapan. Pindang Nibung milik bersama, maju bersama, bersama kita bisa, Pindang Nibung bangkit. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu merazia kafe remang-remang di kawasan Simpang Imam, Kecamatan Ulu Ogan, perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Hasilnya, puluhan pengunjung dites urin secara acak, serta ditemukan narkoba dari salah satu pengunjung. Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Ujang Abdul Aziz melaksanakan apel dan pemetaan wilayah yang akan didatangi. Kali ini para anggota akan melakukan razia kafe yang meresahkan warga di sekitar kawasan Simpang Imam Kecamatan Ulu Ogan. Saat tiba di lokasi, polisi langsung menggerebek 2 kafe yang berdekatan. Satu persatu pengunjung diperiksa dan dilakukan tes urin secara mendadak. Selain itu, polisi juga menemukan diduga narkoba dari salah satu pengunjung serta ratusan miras. Diduga kafe ini menjadi ajang pesta miras dan narkoba. Daerah Simpang dua kafe remang-remang, tapi ramai keadaan kondisi tersebut
semuanya kita upayakan, kita lakukan tes urin secara acak yang mereka terindikasi. Razia ini dilakukan guna menciptakan kondisi aman dan nyaman menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari Ogan Kombring Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, Polda Sumsel bersama TNI melakukan simulasi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dalam simulasi tersebut, Gegana Brimob Polda Sumsel lakukan penjinakan bom. Inilah suasana simulasi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 yang digelar di Jakabaring Sport City Palembang. Dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Danrem 044 Gapo. Dalam simulasi tersebut, tim Gegana Brimob Polda Sumsel memperagakan penjinakan bom dengan cara diledakkan saat situasi steril dan aman. Peragaan simulasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi umat Kristiani saat menjalankan ibadah Natal di setiap gereja yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kapolres Palembang mengatakan dalam pengamanan Natal, pihak kepolisian Polrestabes Palembang dan Brimob Polda Sumsel telah ditempatkan di setiap titik gereja. Sementara itu, CCTV yang terpasang di setiap gereja akan disambungkan ke saluran NTMC Polri. Selain itu, penembak jitu dari Brimob Polda Sumsel ikut diturunkan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru di setiap titik yang dianggap rawan. Nanti kalau seluruh indikasi atau informasi adanya dugaan bom atau dugaan segera merapat ke tribun untuk kita melaksanakan konsolidasi. Selain itu ada kita siapkan penembak gitu dari Brimob. Berarti tapi sudah ada yang ditempatkan banyak di setiap tempat ibadah. Sudah, kita kan sudah tunjuk pengamanan khusus tempat ibadah. Dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru dari kepolisian dan TNI bersama pihak instansi lain akan memberikan rasa aman bagi umat Kristiani saat menjalankan hari Natal dan Tahun Baru. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pindang tempoyak kaya rempah dengan kuah menyegarkan. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini?
Temani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Senen Hanan menggelar hitanan gratis yang berlangsung di kediaman Bendahara Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Perindo di Kecamatan Papatoman. Bakti sosial ini telah dilakukan di 50 tempat yang berbeda. Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Senen Hanan bersama Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin menggelar bakti sosial khitanan gratis di kediaman Bendahara DPC Partai Perindo. Senen Hanan, anggota DPRD Musi Banyuasin dari Partai Perindo, didampingi istri Ibu Dastri Akuarini, menyambangi anak-anak yang ikut khitanan gratis. Sedikitnya 30 orang peserta anak-anak dihitan dengan melibatkan tim medis. Kegiatan hitanan gratis salah satu program yang kini terus digencarkan oleh anggota DPRD Musi Banyuasin dari Partai Perindo setelah terhambat masa COVID-19 yang melanda. Sebelumnya kegiatan bakti sosial ini telah dilakukan di 50 tempat yang berbeda. Senen Hanan menyampaikan bahwa Partai Perindo yang dipimpin oleh Haritanu Sudibyo ikut pada pemilu 2024 mendatang dengan nomor urut 16. Alhamdulillah kami DPC Babatoman, DPD Kabupaten Musi Banyuasin bersinergi, saya sendiri sebagai anggota legislatif yang terpilih 2019 yang lalu, dan memang acara ini telah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu, kemudian terhenti ketika adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pengumuman dari KPU RI bahwasanya Partai Perindo adalah salah satu peserta pemilu tahun 2024 ke depan. Tidak sedikit para ibu-ibu terharu karena merasa terbantu adanya khitanan gratis yang digelar anggota DPRD Musi Banyuasin dari Partai Perindo ini. Warga juga berharap agar Senen Hanan dapat terpilih lagi di pemilu mendatang. Senang sekali, semoga kedepannya Kepala Dewan kami DPRD nama Senen ini terpilih kembali karena sangat membantu kalangan bawah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Palembang memang kaya beragam kuliner yang menggugah selera. Selain pempek, salah satu makanan khas Palembang, pindang tempoyak yang menjadi pilihan pecinta kuliner di bumi Sriwijaya. Dengan rasa ikan patin gurih berpadu fermentasi durian dan rempah-rempah, membuat sensasi rasa kuah yang begitu menyegarkan. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah pindang tempoyak khas Palembang yang selalu menjadi pilihan warga Palembang. Tampilan kuah kuning, kemerahan, dan ikan patinnya semakin menggoda saat berpadu dengan rempah-rempah yang tentu bisa menyehatkan tubuh serta menambah imunitas. Pindang tempoyak ini juga dicampur fermentasi buah durian yang disebut tempoyak. Untuk membuat pindang tempoyak tersebut disiapkan bahan-bahan seperti ikan patin pilihan yang sudah dibersihkan, tempoyak, cabai kunyit, laos serai, gula pasir, dan garam. Bumbu-bumbu dapur tersebut di blender, kemudian dicampur dengan ikan patin dan tempoyak, lalu diaduk hingga rata. Kemudian rebus selama 5 menit. Sembari menunggu, siapkan garnisnya yakni daun kemangi, tomat, cabai burung, dan daun bawang. Garnisnya kemudian direbus bersama pindang tempoyak dan siap dihidangkan. Untuk satu porsi dijual dengan harga Rp20.000, sementara dalam sehari bisa terjual hingga 100 porsi. Para penikmat pindang tempoyak pun ketagihan dengan menu yang satu ini. Makan nasi pindang buatan Cek Fit. Pindang apa tuh?
Pindang patin tempoyak. Apa rasanya? Wis mantep, pedasnya dapet, asam manisnya dapet, murah. Murah. Sahabat. Sering ya makan sini berarti? Sering. Enak ya Mbak? Mantap. Suka pesen juga buat banyak-banyak? Karena kebetulan beliau kan bisa dipesan untuk pesan dalam jumlah banyak online kan, jadi kita sering di sini. Kalau untuk harga seporsi 20.000 per porsi. Sehari berapa bisa laku? Kalau untuk sehari lebih kurang 60 sampai 100 porsi. Jualnya gimana? Online atau? Kami lebih ke online, lebih ke orderan kan. Jadi minatnya ini hari ini juga kami kasih anak panti pindang patin kan, buat anak panti juga, tergantung orderan. Nah, bagaimana pemirsa jika Anda ingin menikmati menu ini? Bisa langsung berkunjung ke gerai pindang di Jalan Maidul Kenten, Palembang, atau Anda bisa membuat menu ini di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.